Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan Smartcom. Kali ini kita berada di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Wanojami Tandang, Kabupaten Bogor. Kita di sini akan berbincang langsung dengan Ketua P2TP2A, Ibu Eis. Yuk ikuti kegiatan kita. Institut PTIKI. PTIKI. PTIKI kebetulan kan sedang PPL, praktek pengalaman lapangan. Nah, saya yang membina, salah satunya saya yang membina PPL. Jadi melalui membantu mensosialisasikan GCKI gitu. Nah, ya program GCKI itu kan ya memang advokasi, konsultasi apa, dan salah satunya ingin tahu kemitraannya dari siapa gitu ya. Sudah saya tunjukkan salah satunya kemarin ketuanya kesini Bu Eis P2TP2A gitu ya. Jadi yuk kita nanti sekalian ke sana kalau ingin tahu lebih banyak tentang P2TP2A. Silakan ada kalau ada yang tanya Bu Eis, ke Bu Eis. Bu, sebelumnya P2TP2A itu sebagai apa sih Bu, lembaga sebenarnya gitu, pengertian sesungguhnya. Ya. Nah gini ya Dek, ketika di tahun 2004 itu kan sudah mulai dibicarakan bahwa kasus-kasus kekerasan di Indonesia itu banyak terjadi, itu kan berbagai macam latar belakang penyebabnya, sehingga dari kalangan para politisi ya, dalam hal ini kan para anggota DPRD yang perempuan, kemudian para pemerhati perempuan, organisasi-organisasi perempuan yang peduli terhadap penanganan korban kekerasan, kemudian kalangan akademisi. Kalau kita di Bogor ini kan IPB ya, Pusat Studi Wanita kalau dulu, sekarang Pusat Kajian Gender dan Anak kalau sekarang ya. Nah kemudian juga ada dari teman-teman dari kalangan dunia usaha ya, seperti teman-teman dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, mereka semua berembuk. Kemudian memang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga ada semacam peraturan ya, yang mengharuskan adanya lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Diseragamkan semuanya, namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah itu orang-orangnya itu harus orang-orang yang benar-benar relawan, artinya tidak meminta bayaran gitu kan. Kemudian jam kerjanya 24 jam gitu kan. Nah, dari unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kalau urusan korban kekerasan kan biasanya urusannya kalau yang babak belur kan medis ya. Jadi dari teman-teman dari kalangan ada dokter gitu kan, dari kalangan kesehatan ada di situ. Kemudian urusan pasti trauma ya, psikologis. Makanya ada psikolog, ada psikiater kalau diperlukan. Kalau traumanya berat banget kan bisa menyangkut masalah kejiwaan ya, jadi harus ada psikiater juga. Kemudian tentu ada sangat erat kaitannya juga bidang hukum ya. Kalau dia mau maju ke bidang hukum, tentu ada teman-teman yang bergerak di bidang hukum. Jadi di kami ini ada polisi, ada jaksa, kemudian ada pengacara belum ada, nggak ada. Sementara ini kita di luar pengacara gitu kan ya, tapi kalau paralegal ada. Paralegal. Nah kemudian itu unsur pentingnya itu, jadi medis, psikologis, hukum. Nah itu tiga komponen itu harus ada di dalamnya. Nah kemudian
Itu di Kabupaten Bogor itu didirikannya tahun 2008. Setelah dikaji selama 4 tahun, kemudian ada semacam pembahasan, diskusi, akhirnya di tahun 2008 itu ditetapkanlah itu kan P2TP2A, dan saya pada saat itu saya sedang menjadi ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Mungkin dianggap karena orang politik mungkin tahu bagaimana kondisi masyarakat, punya link yang cukup akses kemana-mana cukup bisa diperoleh gitu kan. Akhirnya saya ditunjuk jadi ketua P2TP2A. Jadi waktu Statusnya itu pegawai negeri ya sekarang? enggak. jadi kita kan berbasis masyarakat. Oh. Jadi kita ini kan nanyain awal belum di awal nih ya. Nah, kita semuanya orang-orang swasta, sebenarnya orang swasta P2TP2A. yang mau membaktikan dirinya tanpa biaya gitu kan, bagi kepentingan Independen berarti? masyarakat. Independen awalnya, tapi kita mengacunya kepada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Permen PP nomor 1 sampai nomor berapa lah, sampai nomor 6 lah waktu itu. Aduh, repotin. Memang itu kan di makanannya makan jajanan. Iya, nggak apa-apa. Dari tadi pagi banyak tamu. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, terus itu kita semua ya relawan lah. Oh, Dan jadi yang di sini juga yang bekerja relawan semua, nggak ada yang dibayar. Nah, iya, relawan di sini semua. saya pun pada saat itu wakil ketua sama ke bawahnya sudah ada semua. Saya diundang, Strukturnya sudah Strukturnya ada, ya? karena mereka sudah berbicara dengan DPRD juga, sudah disetujui. Nah, akhirnya dibentuklah gitu. Ketuanya belum ada, kayaknya mereka nyari gitu kan. Kemudian tiba-tiba saya diundang, mau tidak mau harus mau jadi ketua gitu. Sampai sekarang. Berapa tahun? Sekarang aku udah dari tahun 2008. Masya Allah, berarti 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Hampir 13 sekarang. Seharusnya peraturan berapa tahun? Enggak ada aturannya. Unlimited. Unlimited.